Oke cuy, balik lagi sama gua di channel Serpen Didi. Dan di video kali ini gua bakalan kasih tahu ke kalian untuk beberapa pemain-pemain yang bisa kalian tukar, yang worth it buat kalian tukar di event kapten di week kedua dan juga week yang ketiga cuy. Dan sorry banget di week kedua kemarin gua telat bikin videonya karena gua ada kesibukan yang lain, jadinya gua bakal bahas di week yang ketiga ini cuy. Jadi gua bakalan bahas sekaligus untuk di week kedua dan juga di week ketiga event kapten ini cuy. Dan kita bakalan langsung aja masuk ke dalam event kapten. Kita lihat di sini untuk Tap Totti, Iniesta dan juga Celini semuanya udah kebuka ya cuy. Jadi kalian bisa tinggal jalan-jalanin aja misi-misinya di sini. Untuk kalian bisa dapetin 2 Mascherano di sebelah kiri sini ya, seperti biasa ya, hadiah mingguan pasti ada Mascherano cuy. Kita langsung lanjut aja ke Cagliari cuy, karena kita bakalan bahas pemain-pemain yang worth it buat ditukar di event kapten minggu kedua dan juga ketiga. Nah, kita bakal bahas di minggu kedua dulu. Kita bakal lihat satu persatu untuk pemain dari kapten ini cuy di minggu yang kedua ini. Nah, untuk yang di OVR 108 ini menurut gue yang worth it cuman Orban aja cuy ya. Nah, untuk di OVR 108 yang paling W itu menurut gue cuman di Orban aja ya di week kedua. Karena di sini Orban stats bertahan dan juga fisiknya ini kece banget cuy ya, 129 dan juga 125. Ini wah, ini kacor sih buat defense. Tapi minus ya di bagian kecepatan 103 doang ya. Untuk speednya di sini cuma 102. Jadi kalian duetin aja dengan CB yang larinya kenceng. Ini worth it buat Orban ya. Yang 108 gue cuman merekomendasikan si Orban. Kita langsung lanjut ke over 109 ya. Di sini ada si Bowen, kakinya 5/3. Untuk kecepatan menembak ini ya lumayan lah ya, 123 dan juga 124. Tapi di sini yang minusnya cuma di kaki 5/3. Untuk pokernya di sini tinggi sedang, masih oke, masih worth it buat striker 109 si Bowen. Apakah worth it? Menurut gua worth it kalau kalian masih pakai ST 107 ke bawah dan juga kalian dapat dari gacha. Kalau kalian tukar menurut gua kalian tahan dulu, kalian pakai yang lainnya aja karena di sini 450 lumayan mahal ya. Kita langsung lanjut ke OVR 109 GK. Di sini Bauman 187 cm. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya juga, gue nggak pernah merekomendasikan kiper yang tingginya di bawah 190 cm kecuali Lev Yashin. Jadi untuk Bauman menurut gue masih kurang buat kiper di OVR 19 ya. Jadi kita skip aja buat si Bauman. Untuk di CAM di sini Pellegrini, untuk Lorenzo Pellegrini apakah worth it? Kakinya 4/5, untuk speednya 114, menembak 116, stamina 4,5, gerakan trik bintang 3. Tapi di sini kalau kalian bisa main gerakan trik bintang 3, kalian pakai aja si Pellegrini, masih worth it lah ya. Karena statsnya ini lumayan, dia juga punya trade finish shoot. Untuk trade trade-nya di sini juga lengkap dan juga dia irama kerjanya tinggi-tinggi. Jadi apakah worth it untuk Pellegrini? Worth it kalau kalian dapat ya. Kalau kalian menukar, kalian mending tahan dulu aja. Untuk OVR 110 kita bakal lihat dari yang paling murah dulu aja kali ya. Yang syaratnya paling murah ada Joshua Kimmich di posisi JDM 110. Untuk stats dari kecepatan sampai fisik ini menurut gua rata kanan banget lah ya. Stamina 4,5 aman banget dan juga gerakan trik bintang 3. Kalian nggak bisa main lenceng. Cuman kalau JDM yang nggak terlalu ngaruh ya karena dia kan pemain belakang cuy. Untuk atributnya di sini lumayan kacor. Untuk trade-nya di sini dia komplit, ada tenaga pisang, pengumpan jauh, playmaker. Jadi ini worth it banget buat si Joshua Kimmich. Kalau kalian dapat apalagi ini worth it. Kalau kalian nuker chat ini juga worth it karena dia cuma 500 yard. Untuk Kimmich ini worth it. Cuman kalau menurut gua kayaknya kalian mending duet CDM aja, kalian pakai 4-2 kayak gitu ya. Ini worth it buat si Kimmich. Untuk yang 110 Odegaard kita bakal lihat untuk di Odegaard ya, untuk posisi CM 110, stamina 4,5 dan kalian bisa main Elastico pakai Odegaard karena dia gerakan triknya bintang 5, speednya 110, menembak 107, mengumpan 131 dan juga dia minusnya ada di bagian fisik. Dan kalau kita lihat di bagian atribut ya, di sini atributnya speednya 110 ya, rata semuanya sama akselerasi. Dan ya itu tadi dah, yang kelemahannya cuma di bagian fisik. Iramanya tinggi sedang, jadi menurut gua kalian naikin kemahiran di kesadaran, kalau nggak di mengumpan aja. Kalau nggak playmaker ya kalian ambil gelandang penjelajah aja, itu worth it banget buat si Martin Odegaard. Kita langsung lanjut aja ke CB 110 yaitu legend MU ya, sekarang King Harry Maguire ya, CB 110. Pertahanan juga fisiknya ini gila gokil banget, tapi minusnya ada di kecepatan. Tapi kecepatan ini sebenarnya sosok lah ya, nggak terlalu minus juga karena 107 ya, itu nggak terlalu lambat juga sih. Tapi kalau saran gue kalian duetin dengan CB yang larinya kenceng kayak Lucio kayak ya, itu jadi bakalan worth it buat si Maguire. Untuk kita lihat dari segi statistik di sini, pertahanannya ini waduh udah kacor ya, apalagi fisiknya di sini. Kekuatannya 141. Wah, ini kacor sih. Untuk iramanya tapi di sini tinggi-tinggi. Jadi kadang Harry Maguire ini sering maju ke depan gitu. Sundulannya ini wah gila ya. Kalau gua main pakai Maguire di scouting camp ya, gua kan pernah main
Tottenham tuh Van Dijk gua mainin Maguire. Itu gua pakai di corner ya. Maguire ini kalau nyundul itu gacor parah sih cuy. Entah ini gue sendiri ngerasain atau gimana, tapi Maguire ini gacor parah kalau buat sundul menyundul ya. Untuk beratnya di 100 kg, tapi menurut gue Maguire ini kayak rawan pelanggaran gitu ya. Jadi kalau kalian main defense di kalau misalkan striker musuh STL WRW musuh lagi melakukan penyerangan, kalau kalian pakai Maguire, kalian jangan spam tackle karena menurut gue itu bakalan jadi pelanggaran ya, jadi bahaya banget gitu, jadi bisa penalti ya, jadi waduh bahaya lah ya. Kita langsung lanjut aja ke Oliver Kahn. Jadi apakah di over 110 ini worth it semua cuy ya, worth it semua Maguire, tapi di sini agak mahal 800. Tapi kalau kalian masih pakai CB 107 ke bawah apalagi 106, worth it banget kalian upgrade ke Maguire karena over 110 bisa kalian pakai dalam jangka waktu panjang. Kita langsung lanjut ke over 11 Oliver Kahn, legend Jerman, tapi di sini tinggi badannya ya Allah cuy. Gua kira Oliver Kahn ini awal-awal ya 190 cm lah paling mentok. Tapi di sini 188 cm ya, 1 cm lebih pendek daripada Lev Yashin. Tapi itu statsnya kalian bisa lihat menerkam 140, refleks 141. Jadi apalagi kemahirannya ungu di sini ya. Jadi ini kalau misalkan gue penasaran statsnya Oliver Kahn di Evo Mas level 30 dah. Ini kayaknya menerkam refleks dan juga pemosisian terima bola. Ini sih gacor sih, bahkan rata 200 juga bisa sini cuy ya. Untuk atributnya di sini kalian bisa lihat untuk gacor banget lah ya buat si Oliver Kahn. Tapi cuy ya, gue bakalan bilang kalau goalkeeper yang tingginya di bawah 190 cm itu menurut gua agak nanggung cuy. Karena tapi kalau misalkan kalian nanya Oliver Kahn ini worth it di mode serangan versus. Karena kalau di mode serangan versus goalkeeper yang gak terlalu tinggi kayak Oliver Kahn, Iker Casillas, kalau enggak ya Lev Yashin, itu suka maju ke depan, manuver ke depan buat ngehalang musuhnya biar nggak melakukan shooting. Jadi kayak mencegah musuhnya melakukan shooting. Jadi worth it banget di serangan versus. Jadi kalau di serangan versus kiper pendek itu gacor banget cuy. Tiba-tiba ya kayak Dudek bahkan itu gacor juga cuy di mode serangan versus. Tapi kalau di head to head dan juga mode manager, apakah worth it? Menurut gua kurang cuy. Apalagi kalau misalkan musuhnya main flashing, main tendangan pojok kanan atas, pojok kiri atas, wah ini Oliver Kahn bakalan kurang banget sih. Bakalan 90% kebobolan dah. Apalagi kalau musuhnya itu punya tendangan pisang ya, itu bakalan susah banget buat Oliver Kahn ini nepisnya. Jadi apakah worth it? Menurut gua kalian mending ambil kiper yang lain aja. Kalau kalian bandingin dengan Donnarumma 109, VDS 109, apalagi Peter Cech 111, gua masih milih mereka sih cuy. Apalagi VDS 109 dan juga Donnarumma 109 itu kan kalah overnya 2 ya. Karena kan Oliver Kahn ini kan 111 ya. Kalau yang Donnarumma dan juga VDS kan 109. Tapi gua masih milih Donnarumma dan juga VDS karena tinggi badannya. Apalagi VDS dia punya trade pelempar jauh. Kalau Oliver Kahn di sini nggak punya trade ya. Jadi ya, apakah worth it? Worth it kalau kalian dapat plus kalian pakai kiper over 107 ke bawah. Ini masih worth it buat kalian pakai. Tapi kalau kalian masih pakai kiper 108 ke atas yang masih oke, tingginya masih gede, masih tinggi kayak Donnarumma yang COTS yang 108 itu masih oke. Jangan cuy, jangan kalian ambil Oliver Kahn walaupun OVR-nya naik, tapi waduh jangan lah ya, jangan. Terus lanjut aja ke Gareth Bale di sini over 11. Untuk Gareth Bale, wah gila sih, ini RW yang paling kacor sekarang guys ya. Ini RW ya, speed 141 ini nggak ngotak banget, apalagi kemahirannya di ungu ya. Jadi kalau gue penasaran statsnya Gareth Bale Evo Mas level 30 speednya bisa sampai berapa cuy? Bisa sampai 190-an berapa gitu ya, sama kayak Nico Williams, sama kayak Rafael Leao gitu ya. Ini kacor banget sih buat Gareth Bale ya. Untuk iramanya tinggi sedang, ini worth it banget buat si Gareth Bale ya. Untuk kakinya 5/4 ya, ini cocok banget karena kaki yang dibutuhkan posisi RW di kaki kiri ya. Ini gacor banget sih buat Gareth Bale ya. Ini trade-nya juga lengkap ya. Kalau kalian bandingin dengan Messi ya, itu memang masih gacor Messi. Cuman kalau misalkan kalian lihat dari chart ya, untuk Messi ya, Messi ini kalian butuh 4.000 shard buat kalian nukerin satu kartu Lionel Messi. Ya memang gacor, memang lebih bagus Messi. Cuman kalau misalkan kalian bocil mending kalian ambil aja Gareth Bale. Apalagi kalau kalian punya shard 4.000 ya, kalian disuruh ambil Messi satu pemain doang. Apa kalian ambil Gareth Bale terus sisanya 2.500 kalian ambilin di pemain lain, kalian mending mana cuy? Nah itu ya. Jadi menurut gua kalian kalau menang mending ambil Gareth Bale aja, ini udah gacor abis. Kita langsung lanjut aja ke week yang ketiga. Apakah ada pemain yang worth it di week yang ketiga? Nah kita langsung lanjut aja ke week yang ketiga di event kapten ya. Untuk di over 108 ini menurut gua gak ada yang gue, cuman di Irvin ya. Ini kakinya cuma 35 ya. Tapi kalau misalkan kalian emang masih pakai CM 107 ke bawah, 106 ke bawah,
105 ke bawah kalian pakai Irvin. Kalau kalian dapat dari 3K atau 500, ini worth it buat kalian pakai, buat kalian naikin masih worth it. Cuman untuk over 108 ya udah nanggung lah ya, karena di sini kapten ini yang paling tinggi 111 ya. 108 ini menurut gua nggak terlalu penting buat disorot ya. Kita langsung lanjut ke over 109. Kita langsung lanjut aja ke McGregor. Di sini posisi CM 109. Untuk statsnya dari kecepatan sampai fisik rata kanan semua, stamina bintang 5, karena bintang 4. Posisinya bisa ke CDM juga ya. Trade-nya di sini ya lumayan, pengambil tembakan jauh dan juga playmaker. Untuk boxnya tinggi-tinggi. Menurut gua kalian ambil ke bagian box to box ya, kakinya 5/4, worth it buat McGregor. Kalian nuker juga worth it karena di sini cuma di Garage Yard ya, murah untuk ukuran 109. Langsung lanjut ke Tavernier, James Tavernier RB 109 ya. Ini RB yang sangat-sangat ofensif parah ya, karena dia speed 120, 107 mengumpan 107 kirim bola, pertahanan 120 dan fisiknya gila 129. Kenapa gue bilang ofensif? Karena kalian bisa lihat untuk work rate-nya tinggi sedang ya. Jadi dia bakalan sering maju ke depan dan suka telat buat buat mundur ke belakang. Kita juga trade-nya juga di sini lengkap ya. Untuk Tavernier menurut gua kalau misalkan kalian butuh RB yang defense ini kurang, karena dia work rate-nya itu tinggi sedang. Jadi kayak suka maju ke depan gitu loh cuy. Jadi kalau kecolongan musuh counter attack pakai LW gitu ya, LW udah maju, si Taverniernya malah maju ke depan gitu, malah di tengah atau di depan bahkan. Jadi yang di belakang kosong, cuman ke sisa CB kanan kalian doang. Ya itu jangan kayak gitulah ya. Jadi kalau RB tuh kalau misalkan attack-nya tinggi ya, at least defense-nya juga tinggi. Jadi biar nggak telat mundur gitu ya. Oke, ya apakah worth it? Bukan, masih worth it aja kalau kalian dapat aja sih cuy. Kalau nuker menurut gua jangan dah. Kalau kalian emang butuh RB yang di atas 107 ya oke lah, kalau kalian emang butuh RB dan mau nuker. Cuman kalau misalkan dengan Zambrotta ya udah jauh lah. Mending Zambrotta yang di pertukaran liga gitu. Dan di sini ada Mark Guehi, di sini CB kaki 5/5. Ini wah gila sih. CB 5/5 ya. Cuman si Guehi aja. Atau ada CB 5/5 lain. Gua nggak pernah lihat CB kaki 5/5. Kalau kalian tahu CB kaki 5/5 yang lain, kalian bisa komen di bawah aja ya. Gua nggak tahu sih kalau ada CB 5/5. Untuk speednya di sini 111 ya, masih oke ya. Untuk si Guehi, iramanya sedang tinggi tapi dia nggak punya trait berani menekel. Tapi untuk pertahanan juga fisiknya nih oke. 131, 123 dan juga di sini tinggi badan 182, nggak terlalu oke. Jadi jangan terlalu berharap untuk sundul-sundul gaming dari Guehi. Apakah worth it? Worth it kalau kalian dapat. Kalau nuker, gua masih harus tes gameplaynya lagi sih cuy. Untuk si 110 kita lihat untuk si John Barnes ya, John Barnes kan? Iya, John Barnes. Posisi LW 110, speednya 133, game bola 129. Ini worth it banget ya. Tapi kakinya buat posisi LW ini kebalik, harusnya 4/5. Karena kalau LW itu yang dibutuhin kaki kanannya ya cuy ya, buat shooting, finishing biar gacor. Tapi sini dia juga punya trik tendangan pisang, jadi ya oke lah ya. Stamina 4,5, gerakan trik bintang 4. Iramanya tinggi sedang. Dia bisa ke CHM nggak? Dia bisa ke CHM nggak? Aduh, nggak bisa ke CHM ya. Setahu gue yang Barnes yang card sebelumnya itu bisa ke CHM, tapi ini nggak bisa ya. Tapi ya masih oke lah, kalau kalian dapat ini masih oke. Kalau kalian butuh LW over 107 ke bawah masih oke lah buat si John Barnes. Kalian pakai crossing ini oke banget karena kakinya 5/4. Oke, kita langsung lanjut aja ke Di Lorenzo ya, Giovanni Di Lorenzo. 110 RB, pertahanan 127, fisik gelo sekali 131, kecepatan 122, oke banget, stamina 4,5, gerakan trik bintang 3 ya. Untuk Di Lorenzo ya, irama sedang tinggi, ini worth it banget. Bahkan Di Lorenzo card yang TOTS yang 107 kemarin itu masih worth it. Apalagi yang ini, kemahirannya ungu. Ini gacor banget sih buat Di Lorenzo. Tapi kalau kalian nanya dengan Zambrotta, gue masih milih Zambrotta sih. Zambrotta yang pertukaran liga itu sih RB bansos yang paling gacor sih menurut gue ya. RB pertukaran liga yang paling gacor sih. Itu bahkan RB 110 yang paling gacor tuh menurut gue ada di Zambrotta dah ya. Itu. Jadi kita langsung lanjut aja ke Park Ji-sung. Apakah Di Lorenzo worth it gitu loh. Worth it kalau kalian dapat. Apalagi kalau kalian beli ya pakai koin, kalau kalian sayang shard gitu ya. Oke lah ya. Kita langsung lanjut aja ke Park Ji-sung over 110 CM ya. Ini stamina jangan ditanya, ini manusia paru-parunya ada 3 cuy. Legend Korea Selatan, legend MU ya. Kecepatan 126, kirim bola 108, mengumpat 123, minus sadar bagian fisik, tapi iramanya di sini box to box banget sih, tinggi-tinggi. Untuk gerakan trik bintang 3 kalian nggak bisa main lenceng, cuman ya oke lah ya. Kemahirannya yang disarankan menurut gua kalian bisa ambil box to box, kalian bisa ambil semua sih, kayak bisa cocok semua sih. Kesadaran cocok, mengumpan cocok, fisik cocok. Park Ji-sung ini worth it banget ya. Kita langsung lanjut ke OVR 111. Nah di sini gila guys, 111 CB OVR-nya 111, harganya cuma 800 shard. Ini OVR paling tinggi, harganya 800 shard cuy. Kita lihat langsung untuk statsnya si Rafael Marquez ya. Di sini OVR 111, OVR paling tinggi dengan shard yang paling murah 800 shard. 113 kecepatan ini wah kenceng sih ya, buat posisi CB kenceng. Speed sprintnya 110.
Untuk pertahanan juga fisik kelok 130-an ke atas semua cuy. Pertahanan juga 6 fisik 132, stamina 4,5, gerakan bintang 3 ini gacor banget sih buat Rafael Marquez. Apalagi iramanya sedang tinggi ya, iramanya sedang tinggi. Jadi dia bakalan fokus buat defense, fokus ngendok di bagian belakang buat defense musuh gitu. Jadi tapi untuk tinggi badan 184 apakah worth it buat sundul-sundul gaming? Menurut gua nggak terlalu worth it. Ya ini kayaknya worth it buat diduetin sama Maguire tadi dah ya, Maguire tadi, karena Maguire tadi speednya berapa? 106, 107 dah. Nah itu worth it kalian duetin sama Rafael Marquez. Jadi bakalan saling melengkapi gitu. Jadi Maguire defense bola atas, Rafael Marquez defense bola bawah. Itu gacor banget buat posisi CB kalian. Apakah worth it? Jelas worth it parah kalau kalian nuker ya. Ini cuma 800 yard, worth it banget ya buat Rafael Marquez. Daripada kalian ambil Maldini, daripada kalian ambil Van Dijk 4000 yard, ya mending inilah 800 yard ya. Kalau buat kamu mending mah. Kita langsung lanjut aja ke posisi CDM 111 yaitu Dunga, legend Brazil ya. Untuk stats kecepatan sampai fisik ini gacor semua ya. Pertahanan 128 buat posisi CDM ini tinggi banget cuy. Stamina bintang 5, gerakan trik bintang 4. Untuk trade-nya di sini komplit, iramanya sedang tinggi. Atributnya ini gacor buat Dunga ini sangat-sangat W. Jadi kalau kalian nuker, kalian butuh CDM, langsung sikat aja Dunga cuy. Oke. Jadi itu ya posisi-posisi dan juga pemain-pemain yang worth it buat kalian tukar di event kapten di week yang ketiga dan juga week yang kedua. Jadi siapa nih cuy? Kalian mau ngincar siapa buat pemain kapten yang week 1 sampai week ketiga, atau kalian mau nunggu sampai week keempat, atau kalian bahkan mau nuker di yang 4000 shark? Itu kalian bisa langsung komen aja di bawah kalian mau nuker siapa ya, dan kalian butuhnya juga siapa gitu. Oke. Jadi sekian aja buat kalian yang lagi kaca-kaca 3000 permata, 2500 permata. Semoga kalian selalu kacanya dikasih yang hoki-hoki. Oke. Jadi sekian aja dari gua ya, kurang lebihnya gua mohon maaf. Jadi see you next time in next video and bye bye.